Oke, berjumpa kembali di Summer Desa, sama-sama bicara desa. Hari ini kita ingin bicara tentang potensi bisnis dengan badan usaha milik desa. Ada satu platform aplikasi namanya BUMDes Pay. Ini karya dari BUMDes di Bogor. Kita akan berikan kesempatan untuk mempresentasikan dan nanti kita berikan kesempatan teman-teman untuk bisa bertanya lebih lanjut, bertanya lebih detail. BUMDes Pay ini payment semacam apa dan kemudian bisa dikembangkan atau tidak di lokasi teman-teman, uh, untuk kemudian menjadi piloting mungkin untuk badan usaha milik desa yang sudah ada. Jadi ini sepertinya layak dipertimbangkan menjadi satu unit bisnis dari badan usaha milik desa, karena selain memang ini adalah ruang bisnis yang memberikan untung, juga investasinya nggak terlalu besar, dan juga kemanfaatannya juga cukup bisa dirasakan oleh warga di desa. Ini salah satu dari produk ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh teman kita dari Badan Usaha Milik Desa Kasanah. Apa benar ya Kasanah ya? Yap. Ya, Kasanah Parakan dari Kabupaten Bogor. Silakan langsung bisa sharing, berbagi cerita Falah tentang BUMDes ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Suryo dari TV Desa sudah dikasih kesempatan buat kami anak-anak di desa untuk mengembangkan kreativitas yang hari ini menjadi sebuah apa ya perjalanan usaha utama mungkin di BUMDes kami dan di beberapa BUMDes di Kabupaten Bogor. Jadi BUMDes Pay ini kalau kita cerita mungkin teman-teman sudah sangat akrab lah dengan payment khususnya di dalam perjalanan BUMDes. Ada banyak payment yang bisa teman-teman pilih. Lalu apa yang mungkin membedakan BUMDes Pay dengan payment pada lainnya? Kalau payment pada lain kan hanya bisa hanya berbicara tentang PPOB ya, payment point online bank. Tapi kalau BUMDes Pay ini kita lebih suka menyebutnya menjadi loket service and payment. Dan didahulukan juga pada sisi servisnya. Karena kalau bicara payment, kita masih sangat banyak sekali berbenturan dengan masyarakat khususnya. Karena masyarakat sendiri juga banyak yang punya usaha payment. Sedangkan kalau bicara marwah BUMDes kan, jangan sampai usaha BUMDes ini justru berbenturan dengan usaha masyarakat. Ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama di sisi paymentnya sendiri, kita tidak lagi berposisi menjadi sebagai seorang apa ya counter begitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat mau bayar listrik, mau bayar mau beli pulsa, mau beli apapun, itu kami tidak menerima di BUMDes Pay ini. Maksudnya di loket BUMDesnya itu kami tidak menerima, tapi kami arahkan ke counter-counter terdekat. Dan counter-counter terdekat itu menggunakan BUMDes Pay yang mana nanti setiap transaksi yang dilakukan oleh counter tersebut, BUMDes kita sendiri mendapatkan sharing profit lah, walaupun tidak begitu besar. Artinya kami mencoba menghidupkan kembali juga loket-loket payment yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, sedangkan yang di BUMDes sendiri, kita hanya melayani pada sisi servis begitu. Terkecuali mungkin kalau memang si loket BUMDes itu agak jauh ya dari payment masyarakat. Nah, kalau misalnya memang begitu dekat, kita arahkan ke counter karena memang itu menjadi bagian binaan dari BUMDes itu sendiri. Nah, kita hanya fokus sebenarnya kalau untuk di loket BUMDesnya di sisi servis. Tapi ini tidak bukan berarti tidak ada ya di dalam platform aplikasinya itu sudah lengkap dengan payment pada umumnya. Tapi kalau etika di Bogor ini kami mencoba mengarahkan agar payment itu diarahkan ke counter yang memang mereka pun menggunakan aplikasi yang akan mendapatkan sharing profit untuk teman-teman BUMDes itu sendiri. Nah, di sisi servis ini sebenarnya sederhana, seperti kalau mungkin teman-teman pernah bertransaksi atau pernah menggunakan biro jasa, pada umumnya itu mirip-mirip seperti itu. Hanya saja kita coba kolaborasikan dengan sisi digital sehingga nanti akan ada kepastian baik dari sisi waktu, dari sisi biaya, dan dari sisi transparansi nominal yang harus dibayarkan oleh masyarakat begitu kepada si BUMDes ini, kepada si biro jasa ini. Dan
ada yang namanya tracking data. Ketika memang contoh begini, ketika ada masyarakat misalnya, ini perbedaan dengan biro jasa pada umum ya. Pertama, ketika biro jasa pada umumnya teman-teman pengguna layanan jasa itu mungkin tidak akan tahu berapa sih biaya pajak yang sebenarnya harus saya bayarkan kalau melalui prosedur. Nah, kalau di BUMDes Pay, kalau melalui BUMDes kita akan edukasi, akan dijabarkan. Ini loh biaya yang harus bayar kamu, kayak yang kamu bayar ke negara. Ini loh biaya administrasi yang di luar pembayaran ke negara, dan ini biaya jasa yang kamu bayarkan ke BUMDes begitu. Sehingga di situ akan ada kesepakatan oleh si pengguna layanan jasa atau khususnya masyarakat ini ketika menggunakan layanan jasa kita. Terus yang kedua, kita punya tracking data, tracking waktu. Jadi misalnya yang mungkin agak sedikit panjang waktunya, contoh kita mau mutasi antar kabupaten dari Bogor ke Garut misalnya. Kalau pakai biro jasa pada umumnya mungkin si konsumen akan terus-terusan nanya nih tiap minggu, tiap waktu, Pak, berkas saya sudah sampai mana, Pak, berkas saya sudah selesai apa belum. Nah, teman-teman BUMDes nanti bisa mengecek, Pak, Ibu, berkasnya itu sudah sampai mana di aplikasi BUMDes Pay ini. Dan memang sampai saat ini BUMDes Pay belum bisa bekerja sama dengan BUMDes yang ada di kabupaten lain, karena memang kita belum membuka nih komunikasinya, belum masuklah komunikasinya. Harapan saya juga ini ketika memang terhubung dengan satu Indonesia, ketika nanti teman-teman di wilayah daerah manapun ingin melakukan usaha yang sama seperti ini, kedepannya ketika saya memang harus melakukan ekspansi keluar daerah, sampai saat ini saya ketika ada masyarakat yang mau melakukan transaksi di luar Bogor itu kita bekerja sama dengan partner-partner di daerah lain, tapi bukan dari BUMDes. Nah, mudah-mudahan kedepannya kalau ada BUMDes yang memang mau berjalan, jadi benar-benar BUMDes Pay ini bisa dikelola senasional oleh BUMDes itu sendiri, begitu mungkin, Mas. Oke, mungkin karena ini konsepnya lebih pada biro jasa ya, biro Ya, jasa kemudian layanan ke masyarakat dan seterusnya, mungkin bisa sekaligus disampaikan nih, kira-kira kalau tadi disampaikan belum ada keluar Bogor, kalau kemudian ini teman-teman ini kan yang ada di sini kan banyak yang dari daerah di luar Bogor, ini potensi untuk bersinerginya seperti apa? oke. Sebenarnya kalau BUMDes Pay ini bukan belum keluar Bogor, tetapi belum bekerja sama dengan BUMDes di luar Bogor, karena memang belum ada Oh, oke. gitu. Jadi sampai dari 2019 itu kita sudah banyak mengurusi dokumen, dan bahkan kita kan punya Instagram, kita punya website. Nah, banyak masyarakat-masyarakat di luar Bogor, dari Riau, dari Kalimantan, dari Yogyakarta yang mungkin mereka punya kendaraan, dulunya tinggal di Bogor, punya kendaraan Bogor, terus minta diurusi begitu. Mas, begini gitu. Akhirnya mereka kirim berkas ke Bogor. Nah, seandainya teman-teman di luar daerah Bogor juga punya usaha sejenis atau mau bermitra dengan kami, itu kan lebih enak begitu. Mereka tidak perlu lagi mengirimkan berkas ke kami secara langsung. Mereka bisa datang ke BUMDes yang ada di wilayahnya yang terdekat, lalu bisa bermitra lah. Jadi ketika sampai sekarang, ketika saya ada berkas Tasik misalnya nih, saya akan menghubungi kolega saya di Tasik sana, tapi bukan dari unsur BUMDes, untuk membantu menjadi kepanjangan tangan di BUMDes Pay ini. Nah, harapannya sih nanti ketika memang di Tasik ada misalnya, ya kami tinggal menghubungi BUMDes Tasik untuk nanti diarahkan ke para petugas yang ada di kami begitu. Oke, itu satu gambaran model bisnis yang sedang dikembangkan. Teman-teman kerabat desa yang sudah bergabung dan mungkin tertarik pengen menanyakan lebih lanjut, silahkan dibuka mic-nya. Mic-nya kalau ada yang ingin menanyakan langsung. Oke, Falah, kira-kira investasi nih. Investasinya berapa besar nih kalau mau bergabung atau mengembangkan BUMDes P di desa teman-teman ini? Oke, kalau untuk investasi sebenarnya kalau bicara registrasi dan yang lainnya itu nggak ada. Tapi memang sejak 2020 itu kita sudah standarkan peralatan
perangkat dasar untuk membuka unit ini. Kita sudah standarkan. Kenapa? Karena untuk meminimalisir komplain dari konsumen. Nah, total itu peralatan dasarnya itu sekitar 6 juta rupiah. Dan teman-teman kalau misalnya mau coba di cross check pun di tempat-tempat terkait, mungkin jatuhnya akan lebih murah ketika beli 6 juta itu. 6 juta itu teman-teman akan mendapatkan mesin printer baru seri Epson. Terus si printernya ini sudah kita modifikasi untuk nanti bisa memenuhi kebutuhan si biro jasa ini, mulai dari tintanya, mulai dari kemampuan mesinnya itu sendiri. Terus teman-teman juga akan mendapatkan mesin printer mini. Sebentar Mas. Mesin printer mini, mesin laminating, mesin plong ID card buat cetak kartu BPJS, cetak kartu NPWP, cetak kartu buku nikah. Jadi buku nikah sekarang kan sudah ada versi digitalnya. Terus buat bikin ID card sekolahan, kantor desa dan yang lain-lain itu. Itu nominalnya 6 juta rupiah plus itu sudah plus biaya ongkir untuk daerah Bogor dan juga pelatihan selama 1 hari full. Kita ajarkan bagaimana membuat dokumen ini, bagaimana protokol ataupun prosedur untuk mengurusi dokumen ini sampai selesai. Kalau di luar Bogor mungkin nanti akan ada perubahan di sisi ongkos kirimnya saja. Boleh diberikan gambaran jasa layanan apa saja nih? Pembayaran pajak, kendaraan bermotor, balik nama atau mutasi, Ya, kemudian apa aja? kalau untuk dokumen kendaraan itu semuanya, mau Rubentina, mau plat merah, mau plat kuning, mau KIR, apapun lah, intinya sebenarnya semua layanan dari pemerintahan, mau itu tentang pajak maupun bukan pajak, ada PNBP, ada yang pajak, itu bisa kita layani. Keseluruhan contoh sederhana begini. Jadi kalau misalnya pajak, ini contoh sederhananya, ketika masyarakat mau bayar pajak 5 tahunan, masyarakat itu kan harus bawa motor misalnya ke Samsat, begitu kan, harus ke Samsat terdekat atau mungkin ke Samsat yang memang diutus di sana. Mereka harus nunggu. Bahkan kalau sekarang di Jawa Barat sedang ada relaksasi, ada pemutihan, itu bisa antrian bisa sampai membludak lah begitu. Ini menjadi masalah ketika masyarakat tersebut memang rutinitasnya sebagai seorang karyawan ataupun pekerja yang dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu dia bekerja, sedangkan Samsat pun hanya buka dari Senin sampai Sabtu begitu. Nah, kalau di BUMDes ini si masyarakat cukup datang ke BUMDes, nanti di paket usaha itu termasuk kita akan berikan seperti ini Mas, namanya cek fisik kendaraan. Fisik kendaraan ini kita memang diberikan oleh mitra kita di sisi Samsat dan sisi kepolisian. Kita gesek kendaraannya di BUMDes, terus berkasnya kita lengkapi. Jadi perbedaannya hanya kita menjadi perwakilan dari Samsat untuk membantu mengecek layak atau tidaknya kendaraan tersebut untuk diproses begitu. Makanya nanti teman-teman BUMDes P ini akan mau ikut usaha ini, akan kita benar-benar training seharian penuh untuk mengajarkan bagaimana logika pajak, terus jenis-jenis kendaraan yang layak dan tidak layak begitu. Banyak hal yang akan kita diajarkan nantinya. Begitu Mas. Selain kendaraan apa aja? Selain kendaraan banyak. Pajak bumi bangunan? Ya, pajak bumi bangunan betul. Pajak bumi bangunan juga tidak hanya bayar, tapi juga bisa membuat SPPT-nya. Kita juga kerjasama dengan beberapa UPT di Kabupaten Bogor. Ini kita bicara masih Kabupaten Bogor karena memang saya belum punya atensi peminat dari luar Bogor. Kita bekerja sama dengan UPT yang ada di sini untuk membantu mempercepat birokrasi dan memudahkan birokrasi untuk membuat SPPT, terus membuka fasum yang sudah diblokir, terus juga memecah misalnya ada kita punya tanah dibeli oleh 2 orang, SPPT-nya mau dibagi 2 begitu. Terus BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, membuat dan mencetak NPWP, banyak lah, paspor dan yang lain-lain. Oke. Mas Kotip silakan. Ini sudah resen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak D. Ini kayaknya menarik, ini luar biasa
BUMDes P mau bikin semacam jasa ini. Karena pada tahun 2019 sebelum pandemi waktu itu kan gencar-gencarnya istilahnya BUMN itu mendekati BUMDes. Balapan terkait salah satunya mereka mengunggulkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, ketika itu saya pernah mencoba di salah satu payer istilahnya ya, payer di Indonesia lah, nyoba bisa. Jadi ketika kita bayar langsung di print sendiri, ya kan, langsung kita tinggal stempel. Nah itu mungkin agak menyusahkannya terkait stempel. Nah ketika bulan Juni yang kemarin itu ada teman dari istri saya itu nyoba bayar pajak, ternyata tidak dikasihkan ID sahnya. Jadi ID sahnya harus kembali lagi ke Samsat. Nah ini kira-kira karena kan masyarakat desa itu aktivitas luangnya itu mesti sore hari. Nah ini cocok kalau memang ini bisa diterapkan di desa gitu loh. BUMDes P ini saya kira cocok lah. Ini menarik. Cuman ya itu tadi kembali lagi. Nanti mungkin kira-kira misalnya bentuk penawarannya nanti kepada BUMDes itu gimana? Kayaknya ini menarik. Ini salah satu jembatan karena bagi masyarakat yang ada di desa, terutama petani, itu kan aktivitasnya mulai pagi kadang sampai sore. Sedangkan di Samsat atau di mana itu kan jam 2 apa jam 3 sudah tutup gitu. Ketika mereka mau ke sana otomatis kan, nah makanya kan ketika dengan ini mudah-mudahan gitu ada ya. Itu jadi solusi khususnya bagi desa-desa itu bayarnya udah ke istilahnya layanan ke BUMDes semua gitu. Insya Allah bisa lah gitu. Kalau memang ini bisa cetak sendiri. Saya lihat tadi kan harus gosok ganti plat perpanjangan itu menarik, itu cocok gitu kayaknya. Nanti bisa saya komunikasikan itu. Mungkin gitu kan. Yap. Oke, jadi sambelnya hari ini gurih nih kayaknya buat Mas Gurih. Jadi nggak terlalu pedas, bisa langsung dinikmati. Silakan, Falah. Siap Mas, punten Mas, tadi saya ganggu ini sinyalnya jelek, lagi hujan gede soalnya. Oke. Jadi responnya positif ini dari Mas Kotip tentang itu. Pertanyaannya kemarin ada pengalaman bahwa membayar pajak itu dengan payment yang lain itu terbukti bisa dilakukan. Kemudian kemarin sempat juga bulan Juli ada case yang kemudian ternyata bukti sahnya ya, Mas Kotip ya, bahasanya apa? Bukti sah pembayaran. Ya, misalnya Ini desanya ternyata harus ke Samsat kembali kan? Betul awalnya. Ya, oke, saya ngerti. Saya jawab ya Mas ya. Oke, lanjut. Oke, begini Mas. Jadi memang begitu, betul. Awalnya pun BUMDes kami pun begitu. Ini awal mula kenapa BUMDes P bergerak di sini, karena memang saya juga mengalami hal yang sama. Jadi mungkin saya ceritakan dulu ya kronologisnya sebelum kalau saya bilang jawab itu sudah bisa dijawab, itu sudah ada solusinya di BUMDes P. Ya, nah makanya saya ceritakan dulu kronologisnya. Jadi 2018 itu kita akan melakukan MOU dengan Bank BJB Bank Jabar ya, terkait dengan penerimaan pembayaran kendaraan bermotor. Ini suara saya jelas kan? Ya, jelas. Oke. Nah, ternyata pada pelaksanaannya kita hanya bisa menerima pembayarannya saja. Masyarakat tetap harus datang ke Samsat. Masyarakat juga tetap repot lah, intinya mah begitu. Nah, akhirnya karena ketidaktahuan kami, ya sudah, kami berhenti tanggung jawab lah. Sini Bu, surat-suratnya sama KTP-nya biar kami yang urus ke Samsat. Awalnya begitu Pak. Setelah kami urus beberapa bulan begitu, itu lumayan capek lah, lumayan lelah gitu. Sampai akhirnya kami memberanikan diri memberikan meminta audiensi begitu dengan Samsat, dengan Bapenda, dengan kepolisian di tingkat daerah untuk bisa membantu mempercepat kebutuhan teman-teman BUMDes begitu ya. Sampai akhirnya terjalin komunikasi dan
Memang Pak, kalau misalnya untuk keberadaan Biro Jasa itu, sorry ya, apa ya, mereka kepolisian Samsat tuh tidak melihat itu BUMDes ataupun apapun, kita harus ngikutin aturan main mereka begitu. Jadi saya pun ketika di mata Samsat, di daerah pokoknya yang bergerak di Samsat ini, kita diposisikan sebagai sisi profesional. Kita harus mengikuti peran kita sebagai Biro Jasa pada umumnya, tidak memilih ini mah BUMDes, ini mah swasta, nggak begitu. Kita akan mengikuti arus pada umumnya, dan akhirnya karena memang ini sulit dari awal, membuka aksesnya sulit, terus di sisi operasionalnya terlalu besar untuk kita berjalan sendiri. Itulah kenapa saya bikin BUMDes Pay, agar ini bisa dinikmati oleh teman-teman BUMDes tanpa perlu merasakan usaha yang dari awal itu luar biasa begitu. Artinya bahwa isu atau permasalahan yang tadi disampaikan oleh Kang Khotib itu udah selesai ya, nggak ada isu ya. Udah Artinya selesai. orang Itu tanggung jawab orang cukup kami. datang ke kantor BUMDes, ke layanan BUMDes, semua bisa dilayani di BUMDes sampai ke bukti sah bayarnya juga tinggal urusannya sama BUMDes aja, sama BUMDes Pay. Betul sekali, betul Oke. sekali. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan, silakan ini satu peluang bisnis yang menarik menurut saya, karena secara investasinya juga nggak besar ya, cuma berapa tadi? Nggak besar. Cuma 6 6 juta juta ya? rupiah. 6 juta rupiah. Cuma 6 juta bisa mengembang. Nah, mungkin yang mungkin menjadi daya tarik yang lain itu, kalau umpama ini dikembangkan di desa-desa, kira-kira apakah kemudian bisa ada semacam tolok ukur nih, artinya secara ukurannya. Oh, kalau ke kantor Samsat dengan jauhnya kira-kira sampai harus menghabiskan biaya berapa, maka kemudian ini akan lebih diminati oleh warganya gitu. Ya, sebenarnya begini Mas, semua daerah ini bisa punya potensi, karena kenapa? Untuk daerah yang pelosok misalnya, itu diunggulkan karena dari sisi jarak ya. Sedangkan di daerah yang dekat dengan Samsat, yang mana itu pasti biasanya sudah mulai terlihat seperti kota, itu diuntungkan dengan rutinitas masyarakatnya yang memang pekerja begitu. Jadi saya coba ambil beberapa sampel, ada sampel BUMDes yang memang dia jauh dari Samsat, itu diunggulkan karena dari sisi jarak. Masyarakatnya punya waktu tapi jaraknya jauh begitu, karena jadi operasional mereka buat berangkat lebih mahal begitu. Sedangkan di BUMDes saya ini ke Samsat jaraknya hanya 2 km, tapi karena memang masyarakat ini banyaknya pekerja dan karyawan, ya kita keunggulannya di situ gitu. Mereka nggak ada waktu gitu. Artinya yang dijual jasa dari BUMDes Pay ini, khususnya untuk urusan pembayaran pajak, itu adalah Anda nggak punya waktu, saya yang punya waktu, tinggal Anda bayar. Ya betul, Anda, ada tiga artinya waktu, segmen biaya konsumen. lebih hemat gitu kan, kemudian lebih fleksibel, kira-kira seperti itu ya. Ya, tiga segmen konsumen yang kita sasar. Yang pertama adalah yang tidak punya waktu, yang nggak mau ribet, sama yang malas. Itu sih target konsumen kita 3. Oke, ini Mas Khotib menanyakan terkait motor second balik nama antar daerah, itu bisa kan? Tadi udah disampaikan sama Falah ya. Apapun kondisinya, yang penting motor itu, catatan kami dari kepolisian itu cuma satu. Yang penting motor itu bukan atau ada indikasi kecuranmor. Jadi selain itu semua jenis kondisi motor apapun bisa. Oke. Bahkan Oke, sekarang menarik, ini termasuk sampai ke BUMDes urusan sertifikat juga ya. BUMDes saya dipercaya oleh beberapa kantor desa dan beberapa kedinasan untuk membantu mengurusi kendaraan mereka. Oke, silakan. Ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin menanyakan supaya Oke, tuntas ini. dapat idenya, atau terinspirasi. Silakan, Mas Khotib. Jadi ini kan biasanya kalau motor second ini kan harus ada KTP pemilik yang lama. Biasanya kan diminta situ. Kalau misalnya di resminya saya lihat kalau untuk balik nama harus ada yang terbaru, harus ada KTP, terus sama
akte jual kalau tidak salah. Nah itu gimana itu? Nah misalnya kalau kelupaan, kadang kan kalau kita beli motor second aja langsung beli gitu loh kan, tanpa memikirkan harus bikin akte dan lain sebagainya. Nah ketika itu diminta itu gimana? Nah apakah itu tadi prosesnya gimana lagi? Silakan, Fala. Mungkin ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Halo? Halo, Fala? Wah, ini sinyalnya nih. Halo? Halo, Fala? Masih bisa terkoneksi? Kita menunggu koneksinya. Karena memang... Atau mungkin ada teman yang lain dari BUMDes P yang bisa ikut membantu menjelaskan, silakan. Teman-teman yang dari Bogor yang mungkin ada di BUMDes P ini. Halo, Fala. Sinyalnya kurang bagus, punten. Gimana? Oke. Kalau ada balik nama, karena ini kan membeli kendaraan second ya. Ya, Kemudian dokumen jual beli, atau kemudian harus ada KTP pemilik lama dan seterusnya. Ini case yang seperti ini kayak apa ini? gini Mas. Nah, salah satu fungsi kita sebagai Biro Jasa adalah memberikan edukasi dengan prosedur yang benar-benar sesuai. Banyak masyarakat yang ketika mau balik nama kendaraan second itu mereka diminta misalnya KTP asli. Padahal secara aturan dari kepolisian sendiri itu tidak perlu. Nah, kalau saya agak hati-hati ya menjelaskannya nih ya. Karena begini, kalau teman-teman secara masyarakat ataupun secara BUMDes pribadi langsung datang ke sana dengan entitas BUMDes, teman-teman mungkin tidak punya tidak punya keterkaitan dengan pihak-pihak di sana begitu. Nah, ketika memang BUMDes P ini karena memang sudah sebagai entitas mitra kepolisian di daerah, kita punya power, artinya kita punya hak, bukan punya hak ya. Punya legalitas untuk punya kemampuan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu. Menjelaskan itu begitu. Jadi simpelnya sederhananya balik nama itu tidak perlu dengan KTP pemilik yang lama gitu. Nanti makanya teman-teman BUMDes P itu akan dapat cap bahwa mereka itu adalah bagian dari kami sehingga akan diberikan akses yang mudah lah begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Laila Wahyuni. Apakah MOU BUMDes dengan bank atau samsat atau kedua belah pihak? Ini mungkin Laila ini sebenarnya cukup dengan menjadi mitra dari BUMDes P yang itu adalah perusahaan miliknya BUMDes dari Parakan Bogor, untuk kemudian teman-teman tinggal menjalankan di daerahnya masing-masing. Kira-kira gitu ya, Fala ya? Silakan. Mas, jadi teman-teman itu nanti ini positioningnya. Teman-teman BUMDes itu nanti ikut legal kami. Jadi teman-teman menggunakan legalitas kami gitu. Oke. Jadi gitu ya, Laila. BUMDes tidak perlu melakukan MOU di tempat masing-masing karena sudah ada kerjasama antara BUMDes P yang dalam hal ini dengan menggunakan entitas perusahaan ya, perusahaan biro jasa betul. ya. Iya. Jadi perusahaan biro jasa yang dimiliki oleh BUMDes ini yang kemudian punya legalitas sebagai biro jasa, mitra dari kepolisian, mitra dari beberapa lembaga yang berurusan dengan perpajakan. Kira-kira gitu, Fala? Betul banget, betul Mas. Oke. Kami Mungkin pun bisa sebenarnya diberikan gambaran, teman-teman bisa diberikan gambaran. Kalau tadi dengan kepolisian itu kemudian PT ini bekerja samanya dengan siapa? Kemudian kalau tadi urusan bayar pajak dan seterusnya sudah kerjasamanya dengan siapa dan seterusnya, silakan. Baik Mas. Jadi teman-teman juga sebenarnya kalaupun mau membuka
akses sendiri, misalnya mau bikin MOU dengan kepolisian, mau bikin MOU dengan Bapenda, dengan Samsat, itu sah-sah saja. Tapi alasan kenapa BUMDes Pay ini dibuat untuk teman-teman BUMDes, kenapa tidak hanya digunakan di BUMDes saya sendiri saja, karena memang perjalanan untuk membuka akses ini lumayan berat dari sisi finansial, dari sisi waktu, dari sisi dan yang lain-lain lah. Nah, makanya dari itu kami membuka teman-teman yang mau bermitra menggunakan legalitas kami. Nah, ketika teman-teman mau membuka itu sendiri pun boleh. Teman-teman nanti akan membuka akses dulu pertama dengan sisi kepolisiannya, baik tergantung teman-teman nanti mau mencakup seperti apa nih. Kalau mau di kabupaten doang, ya berarti hanya bermitra dengan Polres. Kalau misalnya pengen cakupannya satu provinsi, itu bermitranya dengan Polda begitu. Kalau misalnya dengan luar provinsi, maka dengan beberapa Polda. Jadi memang aksesnya hanya di sisi Polda saja. Nah, terus ketika di sisi Bapendanya juga pasti dengan Bapenda, dengan Samsat, dengan banyak SKPD yang ada di tempat, termasuk dengan BPKAD. Karena memang misalnya begini, saya pernah dapat kasus kantor desa yang kehilangan kendaraan dan harus mengganti begitu. Nah, ketika sudah diganti, otomatis kan surat-suratnya juga ingin dirubah menjadi kepemilikan desa begitu. Nah, biasanya si desa ini malas mengurusi administrasi dengan BPKAD. Nah, BUMDes Pay juga lah yang hadir untuk mengurusi itu. Begitu. Jadi banyak pihak yang terlibat di sini dari sisi instansi. Oke, jadi ini yang menarik adalah ada BUMDes yang sudah memulai dan kemudian membuka diri untuk bekerja sama dengan BUMDes-BUMDes yang lain, yang kemudian teman-teman tidak perlu memulai dari nol, walaupun kalau mau memulai dari nol juga Falah mungkin akan memberikan informasi kemana silakan gitu kan. Tetapi kalau mau praktis ya berarti menjadi mitra dari BUMDes Pay, akan ada pelatihannya, akan ada perangkat-perangkat yang sudah disiapkan, kemudian ada aplikasi server yang sudah disiapkan, sehingga ibarat kata ini tinggal running saja, nggak perlu kemudian investasi yang besar. Kira-kira seperti itu, model bisnisnya seperti apa dan seterusnya. Terbuka kesempatan untuk teman-teman menanyakan langsung. Kenapa saya undang secara khusus dari BUMDes Pay, saya Falah sebenarnya lebih pada saya melihat ini satu potensi untuk memulai bisnis berjaringan antar BUMDes. Karena yang kemarin saya tangkap adalah BUMDes Pay ini tidak akan diberikan kesempatan kerjasama dengan perusahaan atau dengan perorangan di luar BUMDes. Jadi hanya diberikan ruang kepada BUMDes setidaknya sampai saat ini. Nggak tahu nanti perkembangan lanjutan kalau Falah melihat bahwa ini ngajak BUMDes agak lama dan seterusnya, ya dibuka juga nanti ke pendamping-pendamping secara pribadi kalau mau berbisnis bisa jadi mitranya. Tapi sampai hari ini saya pikir BUMDes Kasalah ini masih berpegang komit untuk tidak memberikan ruang kesempatan kerjasama kecuali dengan BUMDes. Kira-kira gitu ya, Falah ya. Halo, Falah. Ini sinyal, ini gangguan sinyal. Mas Agus, Mas Hadi, mungkin kita menunggu supaya Falah nanti dengar apa yang ingin disampaikan. Halo, Falah. Ini masih nyoba menyambung lagi, koneksi lagi. Kita tunggu supaya nanti Falah bisa mendengar. Halo, Falah, udah bisa connect? Oke. Falah udah bisa dengar ya? Halo, BUMDes Pay monitor. Bisa, Mas, bisa. Oke, kita berikan kesempatan Mas Agus, silakan Mas Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Agus Priyadi. Saya pendamping desa dari Kecamatan Batangan, Kabupaten Bengkulu. Beberapa waktu yang lalu sempat di tempat kami di Kabupaten Pati itu ada tawaran dari Samsat
kepada bumdes-bumdes yang skala berkembang dan maju untuk mengelola mengelola pajak ini juga. Beberapa tawaran diberikan kemudahan, tapi kemudahan itu hanya sebagai biro jasa. Kemudian BUMDes akan diberikan data kepemilikan kendaraan di desa-desa, dampingan mereka, kemudian termasuk diharapkan BUMDes memberikan kredit untuk membayar orang. Nah itu, ya tawarin kita masih diskusi tentang itu. Dan sebenarnya permintaan dari BUMDes itu gampang. Adalah kalau bisa semua proses itu cukup di BUMDes, tidak perlu sampai ke Samsat. Nah, itu dia buntunya sampai di situ. Itu yang tidak bisa dilayani oleh Samsat. Kalau dari dinas pendapatan provinsi, oke, nggak masalah. Ya, jadi masalah dari kepolisiannya. Nah, nyantainya di situ. Makanya ini buat kami menarik. Saya ingin tahu MOU-nya seperti apa gitu loh. Ya, karena itu yang penting. Terima kasih. Siap. Silakan. Oke, siap Mas. Jadi memang betul sekali, itu pun yang memang kami rasakan ya beberapa tahun ke belakang. Jadi kalau memang bicara dengan Bapenda, bicara dengan Samsat, itu kita diberikan keleluasaan. Memang waktu itu kita kenapa bertransformasi akhirnya punya unit berbadan hukum menjadi biro jasa, karena memang terbentur dengan bukan terbentur ya, memang tadilah ketika berhubungan dengan kepolisian sendiri mungkin punya prosedurnya itu. Ketika bermitra itu kita sebagai biro jasa, makanya kalau teman-teman mau bermitra dengan kepolisian ya teman-teman harus bertransformasi menjadi seorang biro jasa, sebuah badan hukum biro jasa yang profesional begitu. Artinya polisi ini kepolisian tidak akan melihat teman-teman sebagai BUMDes mau sebagai siapapun, tapi teman-teman memang harus menjadi seorang biro jasa yang secara persepsi hukumnya pun seperti biro jasa begitu. Nggak boleh ada perbedaan lah, nggak boleh ada perbedaan sedikit pun begitu. Nah itulah yang dilakukan oleh kita sehingga kita bisa melakukan kemitraan dengan kepolisian. Oke, Mas Agus, ada yang ingin ditambahkan lagi? Secara proses, kalau tadi disampaikan, mungkin kan berharap semua urusannya ada di BUMDes dan seterusnya. Yang mungkin Falah bisa berbagi cerita proses bisnisnya nih. Mama aku mau bayar pajak atau mau balik nama. Itu berarti Ya. aku cukup datang ke kantor BUMDes aja ya, nggak Betul. perlu ke Samsat. Betul. Oke, clear. Kemudian dari pihak BUMDes, itu kalau toh menjadi mitra dari BUMDes P, kemudian pekerjaan apa saja yang dia lakukan, kemudian penetapan jasanya seperti apa? Oke, begini secara teknis ya. Misalnya ada yang bayar pajak ke BUMDes. Pertama kita lihat dulu, kita kaji dulu kasusnya. Misalnya dia kasusnya lengkap nih ya. Saya mungkin nggak akan terlalu banyak berbicara tentang kasus dokumen yang tidak lengkap karena khawatir nanti menjadi salah persepsi. Nah, ketika dokumennya sudah lengkap, teman-teman itu mendaftarkan si kendaraan tersebut di platform Samsatnya kalau ada ya. Saya rasa di beberapa daerah sudah ada semua. Misalnya tinggal input, biasalah seperti bayar pajak pada umumnya. Input plat nomor, input nomor KTP, input nomor rangka, lalu dibayarkan. Setelah dibayarkan tanda lunas itu, maka bukti bayar itu dikirim ke email kita. Dikirim ke email pusat. Nanti si pusat BUMDes P ini akan mengirim email ke instansi terkait. Yang mana kalau memang nanti secara prosedurnya sudah memenuhi kebutuhan, karena ini juga ada kuotanya, per hari itu bisa di angka 20-30. Kalau misalnya sudah 20-30 pembayaran dari total di daerah itu bisa langsung dicetak sore itu juga. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman udah ada banyak tuh transaksinya, sore ataupun siang bayar, pagi atau siang bayar, sorenya itu berkas yang sudah dicetak akan langsung dikirim ke teman-teman BUMDes. Itu nanti controllingnya dari BUMDes P pusat yang mengirim email ke instansi terkait yang ada di daerah teman-teman. Terus untuk yang tadi, yang proses proses data dan seterusnya itu ada di aplikasi itu bisa dipantau langsung oleh yang bayar atau kemudian yang bayar juga harus komunikasi ke CS-nya BUMDes P?
Kalau untuk tracking bayar ataupun belum bayar itu masyarakat bisa cek sendiri di website Samsat daerah masing-masing. Itu kan sudah dikasih keleluasaan. Tapi kalau untuk berkas-berkas yang misalnya butuh waktu, contoh seperti ganti kaleng, balik nama, itu kan butuh waktu 1-2 hari ya. Nah itu ya teman-teman harus ngecek ke BUMDesnya, ngecek ke kantor BUMDesnya. Nah teman-teman BUMDes bisa ngecek di aplikasi BUMDes Pay itu sudah sampai mana prosesnya. Oke, artinya kan tidak mesti kunjungan ke kantornya BUMDes kan, mungkin bisa WA dengan bisa. pengelola JS-nya, Betul, bisa betul, sampai betul. mana dan seterusnya gitu ya. Betul Mas, betul. Bahkan Oke. kalau di desa saya sendiri kita melibatkan RT RW sebagai agent. Jadi kalau misalnya ada yang mau bayar pajak ganti kaleng, kalau dia dia berangkat subuh pulang malam misalnya, dia cukup malam-malam datang ke rumah RT, nanti digesek sama Pak RT-nya. Nanti Pak RT pagi-pagi sekalian ke desa, mampir ke kantor BUMDes, ngasih berkas itu. Oke. Tapi ada ini ya, ada model bisnisnya ya ketika RT bantu untuk ini berarti Banyak. Ya, ada sharing profit. ada bagian untuk RT-nya, kemudian ada. dan seterusnya, gitu ya. Ada betul. Oke, Hadi silakan. Silakan Kang Hadi. Baik, terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mas, terkait masalah untuk kita menjadi biro jasa, yang paling terpenting BUMDes adalah harus merubah dulu menjadi biro jasa, ya kan? Nah, untuk menjadi biro jasa ini berkas-berkas yang harus dipersiapkan oleh BUMDes ataupun kita pribadi itu apa saja? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga pernah menjadi bagian daripada biro jasa yang memang dia itu pelayan jasa atau penjual jasa, di mana di penjual jasa ini itu ada estimasi harga ketika kita melakukan perpanjangan pajak ataupun pengurusan daripada plat ataupun kaleng tadi. Nah, apakah di aplikasi BUMDes Pay ini ada estimasi sehingga si pelanggan ini ataupun konsumen itu bisa melihat daripada besaran biaya yang ada di STNK yang di tempat pajaknya itu kan biasanya itu ada administrasi, terus kemudian itu ada biaya-biaya dan yang lainnya, itu apakah ada sehingga itu adalah bentuk daripada faktur yang estimasinya itu bisa diberikan kepada si konsumen. Terkadang konsumen ini kena berapa ini, nah jadi apakah di aplikasi BUMDes Pay itu bisa diproses secara cepat sehingga persiapan-persiapan ataupun anggaran biaya yang diberikan ke kita oleh konsumen itu udah jelas. Jadi kita nggak menerka-nerka lagi berapa jumlah biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Kita aja Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum ke Falah, jadi Mas Hadi tolong ini dipahami bahwa ada dua. Satu, apakah BUMDes di binaannya Mas Hadi ini akan jadi biro jasa atau kemudian cukup bermitra dengan BUMDes Pay. Jadi kalau sudah jadi biro jasa ya tidak akan mendapat fasilitasi dari BUMDes Pay. Tapi kalau menjadi mitra BUMDes Pay maka tidak perlu mengurus menjadi perusahaan biro jasa. Perusahaan biro jasanya adalah perusahaan yang dimiliki oleh BUMDes Kasanah dari Parakan Bogor. Kira-kira gambarannya seperti itu. Silakan Fala. Ya, betul kata Pak Mas Suryo. Jadi kalau teman-teman mau membuka sebagai biro jasa, mungkin nanti di lain season atau bisa berkomunikasi secara pribadi, saya hanya memberikan arahan sifatnya begitu ya. Ini kita mungkin berbicara terkait dengan teman-teman BUMDes yang mau bermitra menggunakan legalitas kami. Nah, kita bahas yang kedua tadi, itu Mas, perbedaan ketika teman-teman menjadi mitra BUMDes Pay, teman-teman akan dapat pelatihan yang mana itu akan saya berikan juga rumusan-rumusan untuk menghitung berbagai jenis transaksi pajak begitu, mau balik nama, mutasi dan yang lain-lain itu akan kita berikan rumusannya. Yang bahkan rumusan itu punten banyak pihak-pihak instansi terkait pun belum paham cara menghitungnya begitu. Nah, kita dengan berdasarkan karena BUMDes Pay ini fokus di sisi ini, kita sudah bertahun-tahun mengkaji
bagaimana menghitung hitungan pajak per daerah itu beda ya, nanti instrumennya per daerah berbeda. Tapi kita sudah punya database-nya semua. Nah, teman-teman akan dilatih seharian itu bagaimana mengkalkulasi pajak dengan tepat begitu. Oke, itu jadi ini Laila Wahyuni mau bicara, silakan open mic Laila Wahyuni. Ini syarat bermitra. Nah, ini syarat bermitra. Silakan Laila. Terima kasih Pak E. Nah ini saya tanya juga nih, menarik soalnya usulnya nih untuk BUMDes-P. Kalau untuk bermitra dengan BUMDes-P, apakah memang BUMDesnya harus sudah berbadan hukum yang dari Kemenkumham? Kemudian yang kedua, kan sekarang dengan pembayaran pajak melalui Samsat itu kan sudah dengan sistem online. Tapi masih ada beberapa daerah yang belum dengan sistem online. Apakah itu termasuk dalam kriteria di dalam kerjasama dengan mitra BUMDes-P ini? Gitu. Kemudian saya masih tadi belum connect terkait dengan ketika masyarakat yang membayar pajak melalui BUMDes, yang bermitra dengan BUMDes-P, jangka waktu STNK yang mereka akan itu berapa lama kembalinya ke masyarakat gitu? Karena pengalaman pribadi biasanya kita kalau nyetor atau membayar pajak itu titip sama ya calo atau apa yang segala macam, biasanya kadang 2 hari atau 3 hari atau mungkin ya situasi juga gitu. Nah, bagaimana ini kalau dengan BUMDes-P karena sudah resmi legal gitu. Nah, mungkin perlu penjelasannya seperti apa gitu. Oke, silakan Fala. Jadi untuk bermitra ini syaratnya apa? Kemudian yang berikutnya tadi tentang apakah sudah harus berbadan hukum yang dikeluarkan dari kementerian, atau kalau umpama belum berbadan hukum tapi sudah terdaftar nama umpamanya, atau cukup bahwa sudah ada surat keputusan dari desa tentang pembentukan BUMDes itu sudah cukup. Dan kemudian yang kedua tentang yang ketiga tadi tentang jangka waktu dan kalau umpama nih ada daerah-daerah yang masih belum online nih samsatnya, kira-kira bagaimana? Halo Falah, masih bisa terkoneksi? Oke, saya jawab langsung. Ya. Jadi untuk syarat kita hanya perlu SK yang masih berlaku, yang cukup dari desa. Pertama itu, yang kedua juga nanti mungkin ada monitoring juga setiap minggu, setiap bulan untuk ngasih foto kantornya untuk mengecek apakah kantor ini kantor BUMDes atau kantor pribadi, karena memang kita sangat menjaga sekali agar usaha ini tidak dilakukan secara pribadi tapi dilakukan atas nama BUMDes. Gitu. Terus apa tadi lagi, Mas? Harus sudah berbadan hukum yang dari Kemendes atau enggak? Enggak perlu. Yang penting ada SK yang masih berlaku dari desa. Oke, berarti enggak perlu. Lanjut, kemudian tentang jangka waktu proses. Nah, ini karena sudah menjadi mitra kepolisian, kemudian sebagai perusahaan biro jasa, ini bicara jangka waktu proses dan seterusnya, secara estimasinya apakah dari tim BUMDes-P, mitra BUMDes-P, itu kemudian juga ada pelatihan atau pemberian informasi khusus supaya bisa memberikan penjelasan nih kepada klien. Silakan. Ada, Mas, ada. Kita lengkap, Mas. Kalau untuk sosialisasi dan pelatihannya nanti lengkap, mulai dari sisi waktu, dari sisi biaya, dari sisi hal-hal yang sifatnya darurat pun akan kita jelaskan. Bagaimana nanti, karena tiap daerah juga akan berbeda ya waktunya. Kita alhamdulillah sih sudah hampir seluruh Polda, karena kan kalau Samsat itu areanya area Polda, itu sudah pernah kita cobain bertransaksi di setiap Polda itu, dan kita punya database waktu, database biaya, database yang lain-lain untuk nantinya di training ke teman-teman BUMDes, bahkan sampai hal-hal yang mungkin di luar prosedur, hal-hal yang sifatnya darurat pun akan kita sosialisasikan ke teman-teman. Oke, ini ada Mas Sukarna. Mantu jawab, waktu saya kerjasama dengan BUMDes-P tidak
tidak harus sudah terbit BH. Oh ya, itu Ini salah belum. satu mitra kita, Mas. Oke, Mas, karena mungkin bisa open mic nih, silakan berbagi cerita ke teman-teman yang lain juga. Ini on prosesnya kayak apa, kemudian peluang bisnisnya seperti apa. Silakan, Kang Sukarna. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin kebetulan kami dari BUMDes Ngahiji memang sudah bermitra dengan BUMDes Pipe. Ya memang tadi untuk proses pembayaran pajak dan lain-lain, ya alangkah baiknya sih memang kita menginduk ke yang sudah ada. Jadi pada saat ada trouble, di situ ada grup, ya terutama grup-grup operator. Jadi nanti di dalam apa namanya pekerjaan setiap hari itu dibentuk memang ada grup yang khusus untuk operator, sehingga satu sama lain tuh saling komunikasi. Misalkan ini saya ada trouble apa, nanti disampaikan di grup operator, nanti apa namanya diberikanlah solusinya. Misalkan nih pada saat secara apa namanya pengerjaan ada trouble dan lain-lain, itu bisa langsung pada saat itu juga diberikan solusi di dalam grup operator. Jadi ada grup operator juga yang memang nanti setiap operator tuh ada di situ. Nah, pada saat ada kendala bisa langsung dikomunikasikan di situ. Yang saya alami sih seperti itu. Jadi pada saat pelaksanaan sih insya Allah memang setiap ada permasalahan atau kendala itu bisa langsung diselesaikan waktu itu juga. Karena tadi semua operator yang tergabung di dalam apa namanya BUMDes Pipe tersebut itu khusus ada grupnya. Seperti itu. Kang Karna, mungkin bisa dibagikan cerita ini. Mulai gabungnya kapan, kemudian kemanfaatan bisnisnya dan kemanfaatan untuk masyarakat kira-kira seperti apa? Apakah kemudian ini mengganggu juga dari bisnis warga dan seterusnya yang mungkin berbiro menjadi calo ya dalam tanda petik atau dari biro jasanya. Silakan Kang Karna, mungkin bisa berbagi. Oh, baik. Kalau dari sisi bisnis ya sebenarnya tidak ada apa namanya permasalahan-permasalahan dengan masyarakat. Justru masyarakat sendiri kita sangat membantu gitu kan, dari yang biasanya mereka harus ngurus ke Samsat, terus kadang-kadang ketemu calo-calo liar yang akhirnya biayanya bengkak. Nah, kalau ke BUMDes sudah jelas bahwa mereka bayar di wilayah sendiri gitu kan, di apa namanya orang-orangnya kenal, semua kenal gitu kan. Termasuk prosesnya juga bisa lebih cepat dibanding dengan kita langsung. Kadang-kadang langsung itu bisa seminggu 2 minggu, bahkan kalau kita nggak proaktif bisa lama juga. Tapi kalau di BUMDes kan secara apa namanya kerjasama sudah ada. Nah, yang paling unik lagi, bahkan peralatan yang ada itu bisa juga kita pergunakan untuk jasa yang lain. Contoh, misalkan kemarin di kami itu ada kegiatan apa namanya vaksin. Nah, itu peralatan yang untuk cetak itu yang disiapkan oleh BUMDes Pipe itu juga bisa kita pergunakan untuk jasa itu, untuk cetak kartu ya. Ya, kartu. Termasuk NPWP kan sekarang sudah bisa online. Jadi kita bisa juga pergunakan untuk apa namanya untuk cetak kartu NPWP. Termasuk BPJS. Jadi kegunaannya itu memang di samping juga kita secara core bisnisnya khusus di apa namanya bayar pajak ke kendaraan dan lain-lain, tapi bisa dipergunakan juga untuk apa namanya untuk yang jasa yang lainnya gitu kan. Karena apalagi sekarang hampir semua pembuatan apa namanya kelengkapan itu sudah mulai online, dari mulai NPWP, dari mulai BPJS dan lain-lain itu sudah online, sehingga bisa juga dipergunakan untuk itu. Kang Karna, mungkin sebelum kita berikan kesempatan ke Mas Diat, Kang Karna mungkin satu lagi. Investasi yang tadi disebutkan adalah ada angkanya nih 6 juta kalau nggak salah. Itu secara bisnis untuk BUMDes menguntungkan atau enggak dengan investasi 6 juta itu kemudian mengembangkan unit bisnis layanan biro jasa ini? Ya, kalau kita kembali lagi seperti yang memang hitungan secara bisnis sudah pasti sangat menguntungkan, karena tadi di samping juga kita pergunakan untuk
fokus pajak juga bisa dipergunakan untuk jasa yang lainnya gitu kan. Itu juga sarananya itu kan sudah kita sudah kita keluarkan untuk biaya yang tadi untuk kerjasama secara pajak yang samsat tersebut gitu. Nah, saya hitung-hitung sih sebenarnya justru dengan sekitar 6 juta itu kita kalau belanja untuk untuk peralatan tersebut juga kalau di luar lebih mahal kan gitu. Jadi manfaat tambahannya tadi di samping itu, bahkan mungkin kalau kita aktif gitu ya mencari jasa-jasa yang lain, mungkin dalam waktu 1 bulan juga sudah BEP gitu kan untuk alat-alat yang kita beli gitu kan. Contoh kayak kemarin kita itu, ini mungkin bocoran aja sedikit ya. Misalkan kita cetak kartu NPWP jasa, itu satu aja kadang-kadang mereka berani kasih ke kita jasa 50.000. Padahal cetak itu kan tidak lebih dari 10.000 ya HPP-nya. Berarti kan kalau kita aktif misalkan bantu juga jasa juga untuk pekerjaan yang lainnya, minimal untuk alat yang kita beli itu bisa tercover. Balik modal ya. Ya, betul. Jadi selanjutnya kan berarti tinggal ya tidak cari untung lah kalau modalnya udah balik. Ya, betul. Jadi karena apa? Yang keluar itu sebenarnya dalam bentuk tadi peralatan, misalkan peralatan cetak kartu, laminating, dan lain-lainnya gitu kan, termasuk printing. Kan sudah lengkap. Tinggal kita siapkan laptop, ya itu bisa dipergunakan untuk usaha yang lain. Minimal kalau untuk ngejar kita supaya cepat BEP bisa dipergunakan untuk kegiatan usaha yang lain. Itu di luar ini ya, tapi itu sih sebagai masukan saja. Jangan, minimal kan kita bisa secepatnya untuk mengembalikan anggaran yang dikeluarkan. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin menanyakan nomor kontak. Oke, nanti akan dibagikan nomor kontaknya, nanti saya juga akan share di grup. Kalau ada yang tertarik untuk kontak bisa ke Kang Falah, nomor kontaknya nanti saya share. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kayaknya waktu kita juga sudah hampir 60 menit, jadi mohon maaf ya Mas, jaringannya putus terus. Oke, silakan Falah mungkin bisa menyampaikan kalau sekedar pengen konsultasi, pengen ngobrol lebih. Oh, ini Mas Mustaqim, silakan Mustaqim, yang terakhir ya untuk kita berikan kesempatan bicara ya. Iya, baik. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada mungkin saya coba tindak lanjut. Apakah ada peran dari dinas PMD sendiri? Ada. Oh gitu ya. Dia yang apakah dia sebagai fasilitator yang menghubungkan atau memang mandiri dari teman-teman BUMDes? Jadi memang kalau bicara peran, hampir semua dinas berperan di sini, Mas. Kita juga bisa ngobrol, kita bisa audiensi dengan Bapenda, dengan Samsat, dengan kepolisian. Ya kita minta dibukakan akses komunikasinya melalui PMD juga, Mas, melalui DPMD. Oke. Jadi ketika nanti sudah tertarik bermitra, kemudian ada tahapan proses di mana perbincangan dulu tim BUMDes-P dengan yang mengajukan permohonan, maka kemudian akan ada kabar tindak lanjutnya harus seperti apa dan seterusnya. Tapi setidaknya sebagai gambaran ada investasi yang 6 juta itu dalam bentuk perangkat, ada printer, ada mesin cetak kartu dan seterusnya, yang itu bisa kemudian teman-teman diberi akses untuk memanfaatkan platform dari BUMDes-P. Kira-kira seperti itu. Lebih detailnya nanti bisa langsung berhubungan dengan Falah. Nomor teleponnya nanti saya bagikan di grup Sarapan SDGs Desa dan juga di grup Sambal Desa. Falah mungkin bisa closing statement, silakan. Sekaligus mempromosikan, memperkenalkan diri, atau akan langsung membagikan nomor handphone juga silakan. Siap.
saya closing statement aja. Artinya teman-teman BUMDes hari ini untuk bisa mulai melakukan eksistensi di BUMDesnya dengan melalui usaha-usaha yang produktif. Jangan, artinya begini, teman-teman punya cita-cita untuk punya usaha yang luar biasa juga harus, tetapi harus memikirkan bagaimana waktu untuk mewujudkan itu. Nah, di sela-sela waktu mewujudkan itu, pertanyaannya apakah kebutuhan modal BUMDes itu bisa mencukupi? Nah, mudah-mudahan BUMDes Pay ini bisa menjadi solusi usaha produktif buat teman-teman BUMDes, sehingga ketika teman-teman BUMDes sedang merancang usaha yang luar biasa besar, setiap harinya bisa ditunjang oleh usaha ini. Dan harapan saya ke depan ketika teman-teman ini bersatu padu di kegiatan usaha BUMDes Pay ini, kami juga pernah melakukan audiensi dengan Bapenda. Harapannya ke depannya Bapenda ini kan punya anggaran sangat besar dari pendapatan pajak ini. Ketika BUMDes menjadi salah satu penopang untuk kepanjangan tangan Bapenda menerima pendapatan pajak dengan angka yang sangat besar, semoga nanti ke depannya akan ada BHPRD bagi hasil pendapatan pajak daerah yang langsung diberikan kepada BUMDes yang memang berjasa memberikan kontribusi pajak ataupun berjasa menerima pendapatan pajak dari masyarakat ke daerah begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih kerabat desa, saya sudah bagikan itu. Kebetulan yang saya bagikan sesuai dengan catatan di tempat saya. Di catatan kontak di tempat saya biasanya bagian depan itu saya tulis BUMDes atau Kades atau kabupatennya. Kalau depannya itu nama kabupaten, biasanya itu adalah teman-teman TPP. Jadi kalau saya bagi nomornya Iman, itu pasti depannya Banyumas, Iman Nudin. Nah, Banyumas itu identitas kabupaten, berarti ini teman-teman TPP. Kalau perangkat desa biasanya di bagian depan saya tulis Prades, kalau kepala desa depannya saya tulis Kades. Ada juga yang BUMDes. Jadi itu cara saya menyimpan nomor kontak. Jadi kalau mau nyari yang hubungannya BUMDes bisa langsung, nyari yang ada di kabupaten mana bisa langsung, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini kerabat desa, terima kasih sudah berbagi Falah, terima kasih sudah berbagi inspirasi peluang bisnis. Dan jangan sungkan-sungkan, silakan langsung menghubungi saja ke Falah BUMDes Kasanah dari Parakan Bogor. Nomor kontaknya 0821 107 13922. Bisa langsung komunikasi langsung, kontak langsung, silakan berbisnis langsung, tidak perlu melalui Suryo Koco atau melalui TV Desa, karena memang ruang ini adalah ruang untuk mempertemukan. Tidak ada bisnisnya Suryo Koco di sini, tidak ada bisnisnya TV Desa di sini, tidak ada TV Desa atau Suryo Koco meminta bagian dari fee transaksi dengan Falah. Jadi silakan lanjutkan, hajar, lakukan, karena belajar berbisnis itu tidak cukup banyak berdiskusi dan banyak membaca buku, tetapi banyak memulai. Kira-kira seperti itu. Pelajarannya sudah banyak, kalau tidak pernah dimulai maka tidak akan pernah berjalan bisnisnya. Sampai di sini, salam Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Salam Desa Isma. Terima kasih. Terima kasih, Mas.